Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini, Anda menyaksikan video pembelajaran Hukum Gravitasi Newton bagian pertama. Gaya gravitasi. Ada benda pertama, kemudian benda kedua berada sejauh R. Benda pertama akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi, begitupun juga benda kedua akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Dapat ditulis F berbanding lurus dengan M1 kali M2 dan F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Persamaan gaya gravitasi. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya gravitasi antara kedua benda, satuannya Newton. G besar sama dengan tetapan atau konstanta umum gravitasi yang besarnya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. M1 sama dengan massa benda pertama, satuannya kilogram. M2 sama dengan massa benda kedua, satuannya kilogram. R kecil sama dengan jarak antara kedua benda, satuannya meter. Contoh soal 1. Hitunglah besar gaya gravitasi antara dua bola biliar yang masing-masing bermassa 300 gram dan terpisah pada jarak 50 cm. Diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan 300 gram. 300 gram ini kita ubah ke dalam kilogram. Jadi 300 bagi 1000 ya. 300 bagi 1000 sama dengan 0,3 kilogram. Sama dengan kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Kita ubah 0,3 dalam bentuk notasi ilmiah yaitu 3 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Berikutnya R sama dengan 50 cm. 50 cm kita ubah ke dalam meter. Maka 50 dibagi dengan 100 sama dengan 0,5 meter. Kita ubah ke dalam notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanya F sama dengan berapa? Penyelesaian kita tulis rumusnya yaitu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu M1-nya 3 kali 10 pangkat min 1, kemudian M2-nya 3 kali 10 pangkat min 1 juga, per R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dikuadratkan. 3 kali 3 sama dengan, jadi sama dengan G kali 9 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 2
kemudian per 5 kuadrat adalah 25, kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti min 1 kali 2 adalah min 2, jadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 2 ini kita coret. 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat min 2 adalah 1, sehingga diperoleh 9G per 25. Bisa juga jawaban sampai sini. Kalau yang diminta adalah dalam bentuk G, tapi kalau yang diminta dalam bentuk nilainya, berarti G-nya kita masukkan. Itu 9 kali G-nya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 per 25. Diperoleh sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 11 Newton. Jadi, besar gaya gravitasi antara dua bola biliar tersebut adalah 2,4 kali 10 pangkat min 11 Newton. Next, nomor 2. Dua benda berada pada bidang sejajar, masing-masing bermassa 9 kg dan 36 kg. Keduanya terpisah sejauh 100 cm. Benda ketiga yang bermassa 16 kg diletakkan di antara benda pertama dan benda kedua. Di manakah harus diletakkan benda ketiga agar gaya gravitasi yang dialaminya sama dengan 0? Diketahui, jadi ada benda pertama, kemudian ada benda kedua, terpisah sejauh dinamakan R12, terpisah sejauh 100 cm. 100 cm kita ubah ke dalam meter menjadi 1 meter. Kemudian ada benda ketiga diletakkan di antara benda pertama dan benda kedua. M1-nya itu adalah 9 kg, M2 sama dengan 36 kg, M3 sama dengan 16 kg, dan F3 sama dengan 0. Ditanya itulah di manakah harus diletakkan benda ketiga agar gaya gravitasi yang dialaminya sama dengan 0. Di manakah harus diletakkan benda ketiga? Jadi jarak dari benda ketiga ke benda pertama atau yang kita sebut dengan R13, dan jarak dari benda ketiga ke benda kedua yang kita namakan dengan R23. Jadi yang ditanyakan adalah R13 berapa dan R23-nya itu berapa. Penyelesaian, vektor F3 sama dengan vektor F31 tambah vektor F32. Jadi benda ketiga ini akan mengalami gaya tarik oleh benda pertama yang arahnya ke sana, ke benda pertama yang kita namakan dengan F31. Gaya yang dialami oleh benda ketiga akibat ditarik oleh benda pertama. Kemudian begitu juga F3 akan mengalami gaya tarik oleh benda kedua yang kita namakan F32. Gaya yang dialami oleh benda ketiga akibat ditarik oleh benda kedua. Nah, F31 ini kan arahnya berbeda dengan F32. F31 arahnya ke kiri, kita tulis negatif F31, kemudian F32 arahnya ke kanan, nah kita tulis positif F32. Nah, kita masukkan arahnya tadi. Jadi F3 sama dengan min F31 tambah F32. Min F31 karena F31-nya ke arah kiri. Kemudian positif F32 karena F32-nya ke arah kanan. Kemudian F3 itu tadi adalah 0, berarti 0 sama dengan min F31 tambah F32. Min F31 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif F31 sama dengan F32. Langkah selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus hukum gravitasi Newton, yaitu G kali M1 kali M3 per R13 kuadrat sama dengan
Kalau F32 berarti F32 itu adalah G kali M2 kali M3 per R23 kuadrat. Yang sama dicoret yaitu G dengan G, kemudian M3 dan M3, sehingga yang tersisa adalah M1 per R13 dikuadratkan sama dengan M2 per R23 dikuadratkan. Atau bisa ditulis menjadi M1 per M2 sama dengan R13 dikuadratkan per R23 dikuadratkan. Nah, sampai sini kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kemudian R13 itu berapa? Kita misalkan R13 itu adalah X. Nah, dari jarak dari 1 ke 3, benda 1 ke benda ketiga itu adalah X. Kemudian kita sudah tahu bahwa jarak dari benda pertama ke benda kedua itu adalah 1 meter. Maka jarak dari benda kedua ke benda ketiga itu adalah 1 kurang X. Nah, langkah selanjutnya memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. M1-nya tadi 9 per M2-nya adalah 36 sama dengan R13-nya itu adalah X kuadrat per R23-nya itu adalah 1 kurang X, kemudian dikuadratkan. Langkah selanjutnya kedua ruas kita akarkan seperti ini. Kemudian 9 bagi 36 itu adalah 1/4. Jadi akar 1/4 sama dengan akar dari X kuadrat itu adalah X. Kemudian akar dari 1 kurang X dikuadratkan itu adalah 1 kurang X. Nah, akar dari 1/4 itu adalah 1/2. Mengapa? Karena akar 1 adalah 1, akar 4 itu adalah 2. Jadi 1/2 sama dengan X per 1 kurang X. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan perkalian silang. Berarti 2 kali X sama dengan 1 kali X kurang X. 1 kali X kurang X itu adalah 1 kurang X saja. Selanjutnya min X ini kita pindah ruas ke kiri menjadi 2X plus X tambah 1. 2X tambah X itu adalah 3X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/3. X itu adalah R13, berarti R13 sama dengan 0,33 meter. Nah, selanjutnya kita cari R23. R23 tadi adalah 1 kurang X, berarti sama dengan 1 kurang 0,33 sama dengan 0,67 meter. Sekali lagi R13 itu jarak dari benda pertama ke benda ketiga itu berarti 0,3. Jadi jaraknya adalah 0,33 meter. Kemudian jarak dari jadi R23 jarak dari benda kedua ke benda ketiga itu adalah 0,67 meter. Jadi benda ketiga ini harus diletakkan 0,33 meter dari benda pertama dan atau 0,67 meter dari benda kedua. Berikutnya kita bahas tentang percepatan akibat gravitasi bumi. Misalkan ini adalah bumi, kemudian ada benda berada di atas permukaan bumi. Jarak dari pusat bumi ke benda itu adalah R kecil. Maka besarnya percepatan akibat gravitasi bumi pada benda bermassa M yang berada pada jarak R dari pusat bumi dapat dihitung sebagai berikut. G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. R ini R kecil itu adalah sama dengan, sekali lagi ditekankan, R kecil itu adalah jarak dari benda ke pusat bumi. Berikutnya, ini kalau ada bumi seperti ini. Kemudian kalau bendanya diletakkan tepat di permukaan bumi, maka jarak dari pusat bumi ke benda yang tadi adalah R kecil juga sama dengan jarak dari pusat bumi ke permukaan, yaitu R besar jari-jari. Jadi R kecil sama dengan R besar.
pada benda yang terletak di permukaan bumi, yaitu R kecil sama dengan R besar, di mana R besar itu adalah jari-jari bumi, maka G0 sama dengan G besar kali M besar per R besar kuadrat. G0 itu adalah sama dengan percepatan akibat gravitasi bumi di permukaan bumi. Berikutnya kita lihat ini kalau ada bumi, kemudian ada yang memiliki jari-jari R besar, kemudian ada benda yang berada di atas permukaan bumi, di mana ketinggian itu adalah diukur dari benda ke permukaan bumi atau dari permukaan bumi ke benda H kecil. Maka R yang tadi adalah jarak dari pusat bumi ke benda, yaitu R kecil, itu adalah sama dengan R besar tambah H. Benda yang berada pada ketinggian H tertentu mengalami percepatan gravitasi bumi atau G kecil itu sebesar G sama dengan G besar kali M besar per R besar tambah H dikuadratkan. Berikutnya ini ada bumi, kemudian ada sebuah benda berada di dalam bumi seperti ini. Dalam bumi yang kedalamannya kita simbolkan dengan D. Kedalamannya itu diukur dari permukaan bumi ke benda. Gitu ya. Jari-jari adalah R, jari-jari bumi R besar. Maka jarak dari benda ke pusat bumi yaitu R kecil itu sama dengan R besar kurang D. Benda yang berada pada kedalaman D tertentu mengalami percepatan akibat gravitasi bumi G sebesar G sama dengan G besar kali M besar per R besar kurang D dikuadratkan. Sekali lagi D itu adalah kedalaman. Kedalaman diukur dari permukaan bumi ke benda tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal nomor 3. Planet A bermassa 10 kali massa bumi dan berjari-jari 3 kali jari-jari bumi. Berapakah percepatan akibat gravitasi di planet A jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon pangkat 2? Diketahui M besar A sama dengan 10 MB, kemudian R besar A sama dengan 3 RB, GB sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah GA. Penyelesaian, kita buat perbandingan antara GA dan GB. GA per GB sama dengan, kita masukkan, tadi kalau ini masukkan rumus yang tadi, G itu sama dengan G besar kali M per R kuadrat, maka GA itu adalah G besar kali MA per RA kuadrat per, kalau GB berarti G besar kali M per RB kuadrat. Selanjutnya sama-sama kita coret yaitu G dan G, sehingga tersisa GA per GB sama dengan MA per RA kuadrat per RB, MB per RB kuadrat. Kemudian kita boleh buat seperti ini. GA per GB sama dengan MA kali RB kuadrat per MB kali RA kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah diketahui. GA per GB-nya sudah diketahui yaitu 9,8 sama dengan MA-nya itu adalah 10 MB. Kemudian kali RB kuadrat tetap RB kuadrat per MB tetap MB. Kemudian RA itu adalah 3R. Jadi kita tulis ini 3R, kemudian dikuadratkan. Angka selanjutnya sama-sama kita coret yaitu MB dan MB, sehingga tersisa GA per 9,8 sama dengan 10 RB kuadrat per
3 kuadrat itu adalah 9, berarti RB kuadrat. Berarti 9 RB kuadrat. RB kuadrat coret sehingga tersisa GA per 9,8 sama dengan 10 per 9. Maka GA sama dengan 9,8 kali 10 per 9. Sama dengan 98 per 9 sama dengan 10,89 meter per sekon pangkat 2. Jadi, percepatan akibat gravitasi di planet A adalah sebesar 10,89 meter per sekon pangkat 2. Next, nomor 4. Berapakah besar perbandingan antara percepatan gravitasi bumi pada permukaan bumi dengan percepatan gravitasi bumi pada ketinggian 2R dari permukaan bumi? R besar kita tahu itu adalah jari-jari bumi ya. Diketahui R0 sama dengan R besar atau jari-jari bumi tadi. H sama dengan 2R. Yang ditanyakan adalah G0 banding dengan G1. Penyelesaian, kita buat perbandingan. G0 per G1 sama dengan G0 berarti tadi yang percepatan gravitasi di permukaan bumi. Itu dirumuskan tadi adalah G kali M per R kuadrat. Berarti per G1 itu adalah percepatan gravitasi bumi pada ketinggian tertentu. Berarti Gm per R besar tambah H dikuadratkan. Dan sama dengan sama kita coret, yaitu Gm dan Gm. Tersisa G0 per G1 sama dengan 1 per R kuadrat per 1 per R tambah H dikuadratkan. Kalau kita kali silang, kita diperoleh G0 per G1 sama dengan R tambah H dikuadratkan per R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. G0 per G1 sama dengan R tambah H itu adalah, H tadi itu adalah 2R. Jadi H-nya diganti dengan 2R. Kemudian dikuadratkan per R kuadrat. G0 per G1 sama dengan R tambah R adalah 3R. Berarti 3R dikuadratkan per R kuadrat. 3 kuadrat 9. Jadi G0 per G1 sama dengan 9R kuadrat per R kuadrat. R kuadrat dan R kuadrat kita coret. R kuadrat bagi R kuadrat 1. Berarti G0 per G1 sama dengan 9 per 1. Jadi, besar perbandingan antara percepatan gravitasi bumi pada permukaan bumi dengan percepatan gravitasi bumi pada ketinggian 2R dari permukaan bumi adalah 9 banding 1. Next, nomor 5. Berat orang di bumi 600 Newton. Berapakah berat orang tersebut di planet X jika masa planet X 1/4 kali masa bumi dan jari-jari planet X 2 kali jari-jari bumi? Jadi diketahui WB sama dengan 600 Newton. MX sama dengan 1/4 MB. Jari-jari planet X berarti Rx sama dengan 2 kali jari-jari bumi, berarti 2 RB. Rx sama dengan 2 RB. Ditanyakan adalah berat orang tersebut di planet X disimbolkan dengan Wx. Penyelesaian, kita buat perbandingan antara Wx dengan Wb. Jadi Wx per Wb sama dengan Wx itu adalah berarti M kali Gx per Wb itu adalah M kali Gb. Sama dengan M kali, kita masukkan rumus Gx. Gx itu adalah G besar kali Mx per Rx kuadrat.
per M kali GB, kita masukkan rumusnya yaitu G besar kali MB per RB kuadrat. Angka selanjutnya yang sama dan sama coret yaitu MG dengan MG coret. MG dan MG berarti tersisa. Jadi MG bagi MG adalah 1. Kemudian tersisa MX per RX kuadrat per MB per RB kuadrat. Maka boleh ditulis WX per WB itu sama dengan MX per RX kuadrat kali dengan RB kuadrat per MB. Supaya lebih teratur kita tulis seperti ini. WX per WB sama dengan MX kali RB kuadrat per MB kali RX kuadrat. Angka selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi WX per WB-nya itu adalah 600 sama dengan MX-nya itu adalah 1/4 MB kali RB kuadrat tetap RB kuadrat per MB tetap MB. Kemudian RX itu adalah 2RB. Kita ganti RX dengan 2RB. Jangan lupa dikuadratkan. WX per 600 sama dengan yang sama dan sama coret yaitu MB dan MB. Tersisa 1/4 RB kuadrat per 2 kuadrat itu adalah 4 RB kuadrat. RB kuadrat dan RB kuadrat coret. Tersisa WX per 600 sama dengan 1/4 per 4. WX per 600 sama dengan 1/4 kali ini 4 tadi 1/4 bagi 4 kita buat dalam bentuk perkalian, jadi 1/4 kali 1/4. WX per 600 sama dengan 1/16. WX sama dengan 600 kali 1, 600 per 16 sama dengan 37,5 Newton. Jadi berat orang tersebut di planet X adalah 37,5 Newton. Demikian penjelasan singkat tentang hukum gravitasi Newton bagian pertama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.